Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang mengikuti mata kuliah Komputer Office hari ini di pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas tentang internet, membuat dan menggunakan email, dan mencari jurnal ya. Oke. Internet, kita bahas internet dulu ya. Oke, ini yang contoh ini Google, kita akses Google misalnya, terus kita akses Bing, pencarian gitu ya. Terus apa lagi ya? Ini Bing. Wah, kok internet saya lemot ya. Oke, ini apa lagi ya? Bing, Yahoo masih aktif nggak ya? Pencarian Yahoo. Yahoo. Kita coba buka. Nah, Yahoo apa lagi ya? Banyak ya situs. Ini sebenarnya website, tampilan website ini sebenarnya. Hanya fungsinya website Google ini gitu kan, fungsinya dia untuk menampilkan informasi yang kita cari. Di mana tempat pencariannya ya di sini, di kolom pencarian di sini. Nah, ini tampilan website Google sebenarnya ya. Ini website namanya. Ya, ini website. Sama halnya dengan Wikipedia dan sebagainya gitu kan. Hanya saja kalau Wikipedia itu apa ya? Dia akan menampilkan informasi khusus yang ada di Wikipedia, misal pendidikan. Nah, terus di Wikipedia, nah kalau ini hanya akan menampilkan informasi-informasi yang ada di website Wikipedia. Nah, kalau Google dia website yang menampilkan apa yang kita cari, dan dia akan menampilkan beberapa website yang sesuai dengan apa yang kita cari di sini. Ya, baik itu dari website orang lain ataupun blog Google-nya itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya Google punya blognya gitu ya. Oke. Nah, itu bedanya gitu kan, website Wikipedia, Yahoo, dan website Detikcom dan sebagainya gitu. Dia akan menampilkan informasi yang ada di websitenya. Kalau Yahoo, Google itu akan menampilkan informasi yang sesuai dengan kata kunci yang kita cari gitu kan. Nah, Yahoo misalnya dia akan menampilkan segala hal yang berkaitan dengan kata kunci. Jika ada websitenya ya dia akan tampilkan di page pertama ya gitu kan. Terus selanjutnya ini di Google Play-nya milik Google dan sebagainya. Begitu halnya juga Bing. Bing ini juga sama, website itu juga. Nah, website di sini juga Bing punya web beritanya gitu kan, tetapi dia mengambil dari situs atau website yang lain gitu ya. Contoh misalnya kita cari Google di sini. Nah, Bing juga sama gitu kan. Dia akan menampilkan beberapa informasi yang berkaitan dengan kata kunci yaitu Google gitu ya. Seperti itu. Nah, ini penelusuran Google-nya gitu ya. Oke. Yahoo juga sama gitu kan. Misalnya Google. Nah, Yahoo juga sama. Ini website pencarian. Dan banyak website-website pencarian yang bisa kita manfaatkan. Yang terkenal itu kan dulu sebelum ada Google itu Yahoo. Itu kan sekarang sudah ada Google yang paling populer, di mana Google ini dijadikan situs pencarian informasi atau website pencarian informasi ya. Begitu juga Bing sama gitu kan. Tapi rata-rata kita menggunakan Google. Kalau saya pribadi, saya selalu menggunakan Google dan
Bing gitu ya. Oke, kembali lagi. Nah, Google, Yahoo, Bing, dan situs pencarian lainnya, Wikipedia, Detikcom, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan sebagainya itu kita akses menggunakan jaringan internet. Sementara internet itu apa gitu ya? Nah, internet itu gitu kan banyak sebenarnya referensi atau pengertian dari para pakar, para ahli, dan jurnal yang lainnya tentang membahas apa itu internet gitu ya. Tapi pada garis besarnya adalah internet ini adalah sebuah jaringan ya. Jaringan yang dibuat secara global. Maksud global di sini adalah global itu ya, global gitu ya, mendunia gitu kan. Artinya kita bisa akses semua informasi bukan hanya di negara di daerah kita, di luar daerah kita, di luar negara kita gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau nanti teman-teman PTIK nanti juga akan belajar tentang mata kuliah jaringan. Ada yang namanya jaringan LAN, WAN, MAN, dan internet. Oke. Nah, selanjutnya adalah membuat dan menggunakan email. Oke, untuk membuat dan menggunakan email teman-teman sudah pasti bisa ya. Pasti teman-teman sudah memiliki namanya Gmail. Apalagi pengguna Android gitu ya. Pengguna Android pasti memiliki Gmail gitu kan. Karena syarat menggunakan Android itu dia harus memiliki akun Gmail, dan ini ini teman-teman akan Gmail yang saya punya dengan Gmail yang teman-teman punya ini agak sedikit berbeda gitu kan. Oke, kalau sebentar, mana ya email saya pribadi. Oke, ini oke lah, ini email spam saya ya. Sebentar, jadi ketahuan saya tuh tukang spam gitu ya. Nah, kalau ini Gmail personal ya. Ini Gmail personal dan ini Gmail organisasi. Ya, apa bedanya Gmail personal dan Gmail organisasi? Kalau Gmail personal itu nama akunnya adalah gmail.com gitu ya. Nah, kalau Gmail organisasi nama akunnya adalah Dena Latif Setiawan upmk.ac.id. Nah, dan sekarang kampus juga sudah memiliki email organisasi khusus untuk UM Kuningan. Jadi teman, apakah saya bisa Nah, ini saya juga udah punya lagi satu lagi. Ini Cybermu ya, organisasi. Apakah saya bisa memiliki email organisasi UM Kuningan? Bisa. Teman-teman tinggal minta ke admin SDI kampus ya, ke admin SDI kampus. Pak, boleh dong saya dibikinin email organisasi gitu kan. Nah, ini keuntungannya adalah email organisasi ini akses Google Drive-nya. Nah, kita khusus untuk pendidikan itu tempat penyimpanannya besar lah ya. Ini saya menyimpan data-data pribadi saya untuk khusus untuk pekerjaan saya. Saya udah 11 giga nih ya. Sementara di email pribadi dibatasi hanya kalau nggak salah 10 giga deh atau 15 giga gitu ya. Nah, itu cuma 15 giga, dibatasi hanya sampai 15 giga. Ya, sudah terpakai 10 giga nih gitu kan. Oke, kok saja. Nah,
Apakah Gmail saja? Banyak sebenarnya untuk apa namanya email itu ya, banyak dari Google, dari apa namanya Google, Gmail, Yahoo Mail, terus apa lagi ya? Oh, Microsoft juga memiliki ini. Contoh misalnya, nah saya suka dipisah-pisah gitu kan. Nah kita di Edgig. Nah Outlook. Nah Outlook itu ada Outlook Live ya, Outlook. Outlook ini email milik Microsoft. Ya, email milik Microsoft. Oke, teman-teman pengguna Microsoft, nah, bisa teman-teman, nah, contoh mana setting no, itu kan saya Latif Dena no, saya sudah sinkronkan dengan email, itu kan sini, ya. Tapi yang jangan pakai versi bajakan ya, nanti teman-teman harus mengaktifasi gitu kan, kecuali kalau teman-teman punya lisensi maka teman-teman bisa menggunakan, bisa di loginkan ke sini ya. Oke, selanjutnya ini email Outlook. Hanya bedanya kalau yang punya saya ini masih menggunakan windowslive.com. Artinya ini email versi pertamanya Outlook. Email versi pertamanya Microsoft, yaitu windowslive.com. Kalau teman-teman buat untuk email menggunakan Microsoft, itu pasti ujungnya adalah outlook.com atau Outlook co-id gitu ya. Apa ya? Aku ID gitu ya. Nah ini. Kalau yang punya saya menggunakan email Microsoft versi pertama gitu kan. Nah, apakah email Outlook juga bisa dijadikan email organisasi? Bisa. Fiturnya sama saja seperti bukan fitur gitu ya. Fungsinya sama saja ya, dengan Gmail, bisa dijadikan email organisasi. Di luar negeri banyak yang pengguna Microsoft dia menggunakan email organisasi yang di Microsoft. Enaknya gitu kan, enaknya menggunakan email organisasi Microsoft ketika kita mengakses Office gitu ya, Office yang ini nih yang kita tadi buat nih, yang ini kita bisa pakai Office 365 gitu kan. Karena berlisensi sinkron dengan organisasi ini, kita bisa pakai Office 365 gitu kan. Office C365. Nah, ini Office 365 gitu kan. Nah, ini ada versi apa namanya, versi online-nya, ada versi offline-nya gitu kan. Kalau versi offline-nya ya kita tinggal download gitu ya di sini. Nah, kita download. Nanti kita install gitu kan. Wah, lemot ya internet saya. Oke, contoh ini di online dulu ya. Sign coba. Nah, ini Office 365 versi online. Hanya saja terbatas gitu ya. Kenapa terbatas ya? Itu beda lah versi ini, versi gratisan ya kita bisa manfaatkan tapi tidak bisa. Nah, hanya tempat penyimpanannya terbatas hanya sampai 5 giga gitu kan. Beda halnya dengan 365 karena organisasi itu tergantung organisasinya dia daftar berapa tera ya, OneDrive gitu ya, OneDrive tempat penyimpanannya. Kalau di Google itu Google Drive, nah kalau di Microsoft itu OneDrive. Nah ini OneDrive tempat penyimpanan saya ya. Ini dulu ketika saya pakai Lumia gitu ya, ini saya pakai.
Saya simpan di sini ya. Cuman 5 ya, cuman 5 giga ya. Cuman 5 giga. Kalau Google itu 15 giga, kalau Google Drive 15 giga, kalau OneDrive itu cuma 5 giga. Oke, nah ini versi online-nya. Nah, kalau versi offline-nya teman-teman tinggal download gitu ya untuk versi Windows atau macOS. Nanti ketika install dia memerlukan lisensi gitu kan. Ya kita daftarkan saja lisensi 365 organisasi gitu kan. Nah, kita minta lisensinya baru dia didaftarkan. Dan ketika teman-teman menggunakan Office 365 atau email Microsoft organisasi, ya teman-teman sama saja menggunakan Office berlisensi gitu ya. Nah, itu tentang email ya. Oke, saya close dulu. Nah, ini OneDrive. Nah, ini OneDrive loh, ini udah 11 giga gitu kan. Masih ini ya. Oke. Selanjutnya, nah, bagaimana sih kita mencari jurnal yang apa ya? Bukan yang baik gitu ya, tapi yang terfokus kepada kata kunci gitu ya. Yang terfokus kepada kata kunci, bagaimana kita mencari jurnal. Misal teman-teman lagi skripsian nih gitu ya. Nah, lagi skripsian misalnya. Oke. Teman-teman mau cari referensi nih gitu kan. Mau cari referensi misalnya skripsi skripsi misalnya skripsi pendidikan UPI. Teman-teman mau cari versi PDF-nya, teman-teman tinggal tambah set tanda bukan save ya, sorry, di file tipe PDF ya, file tipe disatukan ya, file tipe PDF .2 PDF. Nah, maka dia akan Google akan menampilkan versi skripsi pendidikan di mana dia berada di situs UPI. Loh, kan repository UPI semua tuh. UPI. Nah, dan versinya PDF semua nih. Nah, contoh misalnya skripsi repository UPI nih, klik kanan, open tab. Wah, berarti tidak bisa diakses. Artinya hanya apa ya istilahnya ini. Nah, ini 32 artinya dia tidak dibuka bebas ya, tidak dibuka bebas. Yang ini coba sama, tidak dibuka bebas. Misalnya, oke, misalnya skripsi tentang apa ya, pengaruh pendidikan, misalnya pengaruh media pembelajaran bisa, coba ada nggak? Nah, ini repository UPI. Nah, kita buka. Wah, tidak bisa diakses ya. Oke, ini iya tidak bisa diakses. Coba jangan UPI. Misalnya apa ya? Unpad. Nah, tuh kan Unpad semua bisa diakses ya. Nah, ini bisa di-download tuh kan. Nah, bisa di-download start. Wah, nggak bisa diakses. Coba yang ini repository.
Oke, start. Nah, ini bisa di-download nih. Biasanya agak lama nih. Oke, open. Nah, kan. Nah, kita bisa cari referensi nih gitu kan. Oh. Oke. Sip. Apalagi ya? Bagusnya yang itu kurang bagus sih. Oke, yang ini ada nggak? Oke. Wah, nggak bisa diakses. Nah, misalnya, oke, kampus biasanya agak susah sih karena tidak sembarangan dibuka gitu ya. Oke, misalnya gini deh, misalnya kita kampus, artinya dari manapun gitu ya, kampus sebenarnya. Enter. Nah, ini dari IAIN Lampung, bisa nggak dibuka? Nah, start, open. Nah, ini yang bagus nih, ini lengkap nih, ada berapa halaman nih? Berapa halaman? Aduh, sebentar, mana ya? Sidebar, saya cari sidebar dulu ya. Sidebar, view, format, view. Nah, sebentar, view. Wah, ini 11. Nah, ini 119 halaman nih. Oh, ini komplit nih. Ini tahun berapa ya? 2017. Nah, ini bisa jadi referensi itu kan. Tahun sampai, nah, awas jangan di, nah ini nggak bisa diedit nih karena di protect tuh, karena di password istilahnya gitu ya. Tuh sampai catatan kakinya, gitu kan, sampai cek. Biasanya sih kalau saya cari jurnal atau cari referensi yang, wah ini yang saya butuhkan gitu kan, saya cari daftar pustakanya gitu kan, cek daftar pustakanya ada nggak. Wah nggak ada daftar pustaka, oh ini lampiran ya. Oke, ini lampiran berarti di sini lampiran. Nah biasanya saya cari di sini gitu kan, misalnya tentang apa sih belajar dan pembelajaran. Oh ini Abdul Majid, saya cari nih gitu kan, jurnal tentang Abdul Majid, misalnya belajar dan pembelajaran. Bisa di copy nggak ya? Nah, misal kita cari, wah nggak bisa tuh kan, belajar dan pembelajaran, misal belajar dan pembelajaran Abdul Majid ini ya, Abdul Majid ya, Abdul Majid. Oke, entar. Nah ini banyak nih tuh kan, artinya banyak yang menggunakan literatur atau daftar pustaka yang menggunakan teori belajar dan pembelajaran menggunakan dari Abdul Majid gitu ya. Contoh ini UHAMKA nih, cek kita ya, start, open. Konsep inovasi teori. Nah, Benyamin, ini berapa halaman nih?
Dua nih 290 halaman. Oh, kan? Ini kan yang judulnya belajar dan pembelajaran, tapi versi Bunyamin. Tapi dia juga mengambil referensi dari belajar dan pembelajaran Abdul Majid gitu. Nah, jadi kita cari jurnal tuh gampang gitu ya, atau cari buku tuh. Ya, ada penerbitnya. Sebentar, cek. Oh, ini penulisnya siapa, editornya siapa, desain, penerbitnya dari mana. Nah, ini kan untuk daftar pustaka bisa dipakai gitu kan. Nah, ini bisa dipakai. Kita cari yang berkaitan dengan apa sih belajar dan pembelajaran. Cek kita daftar isinya. Nah, fungsi teori, mengantar penerbit fungsi teori belajar, definisi belajar. Nah, ini misalnya definisi belajar itu apa? Nah, kita ambil teori dari buku ini, gitu ya. Ada lagi nggak? Oke. Nah, ini Abdul Majid, belajar pembelajaran. Ini, oke. Nah, ini ini daftar pustakanya saja ya. Oke, ini biasanya apa ya? Ya cuman sepotong-sepotong gitu ya. Nah, kalau misalnya wah ini cuma daftar pustakaan, coba cek klik salin link, pastikan di sini. Nah, kita hapus ininya, kita bisa masuk enggak ya? Oke, untuk cari jurnal ataupun cari informasi apapun ya. Oke. Nah, bisa masuk. Ini abstrak, cover, bab 1, bab di 2-nya di hidden. Kita gak bisa ambil bab 2-nya nih. Bab 1, bab 3, bab 4 juga di hidden, bab 5. Nah, cuma sampai bab 5 ya. Nah, ini abstraknya biasanya oke. Nah, klik kita download. Open. Oh iya. Tuh kan ya kata kunci. Wah. Oke, misalnya coba ganti ininya menjadi 1. Apa coba? Evaluasi keuangan dana desa di desa Kerinjing kecamatan. Nah, gitu ya. Cari jurnal itu, ini saya kasih kata kuncinya nih, gitu kan caranya ya. Tuh. Nah, ini kapul bab 1 rata-rata bab 2 dan bab 4-nya gak diambil gitu ya. Gak di hidden, bukan di hidden, artinya hanya yang memiliki akun ini yang bisa mengakses gitu ya. Misalnya ganti nih ininya, misalnya jadi 5, apa coba? Tuh kan, tinggal cari lah, ini manajemen personalia subjek manajer S2. Oh, ini pasca sarjana, ini tesis ini. Oke. Apalagi ya, Win dan sebagainya gitu, atau misal mencari apa ya, versi ini versi PDF ya, versi DOC biasanya nggak ada sih. Kalau kita cari skripsi jurnal itu ya paling banyak itu versi PDF, bukan versi DOC ya, atau dokumen. Nah, ini apa nih? Nah, ini versi dokumen. Kita buka. Nah, ini cuma abstraknya doang ya. Kita bisa copy, enaknya ke versi dokumen gitu, kita bisa ambil tinggal copy aja gitu ya. Oh, itu jarang gitu ya, jarang. Bukan jarang loh, kalau kita cari pasti versi banyaknya itu versi PDF gitu ya. Upaya meningkatkan peserta didik nih di OC nih. Oke.
Internetnya lemot. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Muhammadiyah Parepare ini. Oke, nah. Wah, ini ada font yang gak kebaca ya. Ini biasanya apa sih? Oh, ini ayat. Ini bahasa Arab istilahnya gitu ya. Gak kebaca nih. Tuh kan kita tinggal copy paste. Ada yang bisa kita ambil, kita copy paste. Gitu kan. Nah, itu ya. Nah, itu. Oke, teman-teman. Itulah membuat email pasti teman-teman bisa itu kan, tinggal teman-teman siapkan akunnya, nama, password, dan biasanya verifikasi nomor HP gitu kan, siapkan nomor HP-nya gitu kan. Dan penggunaan email teman-teman pastilah sering ngirim email ke teman bahkan ke dosen gitu ya. Dan tadi saya kenalkan ada email Google, ada email Microsoft, ada email Yahoo, Yandex, dan sebagainya, banyak lah ya, seperti teman-teman bisa gunakan gitu ya. Nah itu teman-teman apa namanya, untuk pertemuan 13 ini di video pembahasan tentang pengertian internet, membuat dan menggunakan email, dan mencari jurnal. Untuk ini, untuk video ini tidak ada tugas ya, tinggal teman-teman pelajari saja. Oke, ditutup. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.